Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian di Philips Securities Indonesia. Hari ini kita bertemu kembali di Philips Morning Market Call, edisi hari Rabu 24 Februari 2016 maksud kami. Kita langsung masuk ke indikasi IHSG pada perdagangan hari ini, di mana kami perkirakan IHSG akan bergerak melemah pada perdagangan hari ini. Ini juga akan hal ini seiring dengan pelemahan yang terjadi di bursa global. Kemarin sendiri ini IHSG juga mengalami pelemahan lebih dari 50 poin. Ini setelah rencana pemerintah yang akan memangkas beberapa anggaran dari beberapa kementerian. Support IHSG untuk hari ini diperkirakan di level 4.575 dan resisten di level 4.762. Pergerakan di bursa US sendiri semalam juga mengalami pelemahan lebih dari 1%. Ini setelah harga minyak ini mengalami penurunan. Ini setelah beberapa hari berhasil menguat, namun pada perdagangan kemarin ini minyak mengalami pelemahan turun 4,5%. Ini setelah salah satu pejabat di Arab Saudi ini menyampaikan bahwa level produksi minyak ini tidak akan dipotong dalam waktu dekat, sehingga hal ini kemudian memicu penurunan di harga minyak. Sementara itu di Amerika Serikat sendiri, consumer confidence di sana di bulan Februari ini mengalami penurunan, sehingga ketiga indeks utamanya ditutup lebih dari 1%. Untuk saham-saham yang bisa diperhatikan pada perdagangan hari ini, yang pertama dari Bank Mandiri atau BMRI, di mana kemarin perseroan menyampaikan merilis laporan keuangan untuk tahun 2015. BMRI atau Bank Mandiri menyampaikan net income mereka naik 2,5%, naik tipis 2,5% menjadi 20,3 triliun rupiah. Hal ini sendiri disebabkan karena provisi yang lebih tinggi, karena adanya kenaikan dari provisi ini yang mencapai 18%. Sementara itu dari total Bangun Persada atau total, ini Perseroan menargetkan untuk tahun ini revenue atau pendapatan akan naik akan menjadi 2,6 triliun rupiah. Dari sebelumnya estimasi di tahun 2015 sebesar 2,3 triliun rupiah. Yang ketiga ada dari Waskita Karya atau WSKT, di mana anak usahanya yaitu Waskita Toll Road kemarin membeli 15% saham dari Jasa Marga Kuala Namu Tol, ini dengan nilai sebesar 31,2 miliar rupiah. Dan yang terakhir dari Bluebird, di mana Perseroan menyampaikan Perseroan baru saja memperoleh fasilitas pinjaman senilai 1,6 triliun rupiah yang akan digunakan untuk melakukan ekspansi di 2 kota di Sumatera dan Jawa. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ini ada sedikit pengumuman di mana pada hari Sabtu 27 Februari mendatang, ini kami mengadakan Philips Education ini mengadakan kelas yang temanya adalah cara membaca laporan keuangan bagian kedua. Pembicara untuk pada Philips Education kali ini adalah Edward Lois, yaitu Equity Analyst dari Research Philips Securities Indonesia. Tema untuk edukasi ini sendiri, ini akan membahas beberapa hal. Ini yang pertama adalah bagaimana cara menganalisa laporan keuangan dan perusahaan khususnya di sektor barang konsumsi. Kemudian juga menghitung dan menganalisa rasio keuangan, dan yang terakhir yang akan dibahas adalah bagaimana membandingkan kinerja perusahaan dengan industri dan perusahaan sejenis. Bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengikuti edukasi ini bisa mendaftar baik itu melalui email maupun SMS. SMS di nomor ini di 0857 80 83 5277. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa langsung diketik di kolom question. Terima kasih.
Iya, gaji tunggal sekalian. Baik, untuk pertanyaan pertama ini dari Bapak atau Ibu Mas Agus mengenai MDLN dan SSIA. Ini secara fundamental dan teknikalnya. Baik, saya akan menjawab mengenai secara teknikal dari saham SSIA terlebih dahulu. Untuk saat ini saham SSIA bergerak di range 700 sampai 600. Kami menyarankan untuk masuk SSIA di level di bawah 600, yakni bisa di 595 atau 590. Ini level yang cukup bagus untuk masuk ke saham SSIA dengan take profit di level harga 700 rupiah. Sementara untuk saham MDLN ini nampaknya masih bergerak cukup sideways sejak awal Februari yang lalu. Ini kami belum menyarankan untuk masuk ke saham MDLN karena juga pergerakannya tidak cukup menarik untuk dilakukan trading. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak William mengenai saham Astra by on weakness di harga berapa support dan resistennya. Untuk saham Astra ini sendiri untuk resisten berada di level 7.150 dan untuk support pertama yakni di level 6.400 dan support kedua di 6.000. Oleh karena itu kami menyarankan untuk masuk ke saham Astra di level harga antara 6.400 sampai dengan 6.000 rupiah. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus yang menanyakan untuk saham Pegas perkiraan hari ini bagaimana? Baik, untuk saham Pegas untuk hari ini kami memperkirakan masih ada potensi bullish karena secara teknikal untuk tren jangka pendeknya ini Pegas masih bullish. Harga masih di atas EMA 50, jadi kemungkinan besar masih ada potensi menuju ke EMA 100, yaitu di sekitar harga 2.760-an atau 2.750. Jadi jika ingin menjual, saran kami itu di atas 2.700 untuk saham Pegas. Demikian, Pak.
Kemudian pertanyaan dari Bapak David Gunawan yang menanyakan untuk saham Sril pergerakan untuk hari ini. Untuk Sril sendiri trennya ini masih cenderung bearish untuk Sril, jadi kami belum bisa merekomendasikan untuk masuk ke saham Sril. Namun bisa masuk jika saham Sril ini sudah stokastik dari saham Sril ini sudah berada di area oversold di sekitaran level supportnya, yaitu di sekitar harga 230 hingga 235 demikian. Jadi untuk saat ini rekomendasi maksud kami belum bisa memberikan rekomendasi untuk saham Sril karena trennya ini masih cenderung bearish baik jangka menengah maupun jangka pendeknya, demikian Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Anwar Mulyadi yang menanyakan untuk saham Akra dan Antam. Baik, pertama kita akan coba membahas untuk saham Akra dulu dari sisi teknikalnya. Untuk dari sisi teknikal untuk saham Akra ini sepertinya masih bullish untuk tren jangka panjangnya, namun untuk jangka menengahnya dan jangka pendek ini sudah bearish. Jadi saran kami ini bisa jika Bapak memiliki saham Akra di level harga 6.000 hingga 6.500-an atau 6.600, ini sebaiknya dijual terlebih dahulu. Namun apabila Bapak memiliki saham Akra di level harga sekitar di atas 7.000-an, maka saran kami ini bisa melakukan average down karena untuk tren jangka panjangnya ini untuk saham Akra ini masih cukup bullish. Jika bisa dipasang stop loss di level harga di EMA 100-nya, yaitu di sekitaran level 6.800. Kemudian untuk saham Antam, trennya ini sudah tren untuk jangka pendeknya ini cukup bullish. Namun jika kita melihat indikator MACD ini ada potensi untuk terjadi dead cross, maka saran kami jika Bapak Ibu memiliki saham Antam di level harga bawah atau di sekitar harga 300 hingga 350-an, maka saran kami ini bisa dijual untuk saham Antamnya, demikian. Selanjutnya ini dari Bapak atau Ibu Levis yang menanyakan untuk saham UNTR atau United Tractor. Baik, secara teknikal United Tractor untuk jangka pendek ini masih bullish, maksud kami masih bearish. Jadi saran kami ini jangan masuk terlebih dahulu untuk saham United Tractor. Secara fundamentalnya sendiri
kami rasa untuk tahun ini tidak akan banyak kemajuan seperti tahun kemarin. Maksud kami masih akan sama seperti tahun kemarin, di mana penjualan kami rasa untuk tahun ini tidak akan lebih dari penjualan alat beratnya, maksud kami tidak akan lebih dari 2.000 unit. Jadi kinerja dari perseroan sendiri untuk tahun ini tidak akan cukup baik. Jadi saran kami untuk United Tractor sebaiknya wait and see terlebih dahulu. Untuk United Tractor ini ada potensi buy jika terjadi emasi di Golden Cross atau jika level harga ini sudah mendekati di sekitaran harga 14.000, ini bisa untuk buy untuk United Tractor, karena ini kami rasa ini harga yang sudah cukup murah untuk saham United Tractor. Demikian. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Lili yang menanyakan untuk pergerakan saham Garuda hari ini. Untuk Garuda kami melihat untuk hari ini masih melanjutkan koreksinya karena MACD sudah terjadi dead cross sejak kurang lebih 4 hari yang lalu. Jadi untuk pergerakan hari ini kemungkinan besar masih akan melanjutkan penurunannya hingga level 370. Jadi saran kami jika Bapak Ibu memiliki saham Garuda ini bisa dijual terlebih dahulu. Demikian. Oke, selamat pagi. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Ipong. Untuk Unilever, bagaimana arah saham dan juga dalam jangka pendek berapakah level resisten yang akan diuji? Untuk Unilever, kalau kita lihat tren, ini trennya bullish dan kemarin ada sedikit koreksi, namun kelihatannya koreksi cukup set dan juga kelihatannya tren bullish ini cukup kuat karena kemarin sudah pernah menyentuh level di bawah 41.000, namun kembali lagi rebound dan ditutup di level di atas 42.000. Dan kemungkinan ya harga ini masih akan menguat ya, tergantung bagaimana
tren pasar dan juga bagaimana dari sisi teknikalnya ini masih sangat mendukung. Untuk level resisten yang kita lihat untuk jangka pendek saat ini tentu saja di level 43.750 untuk jangka pendeknya, dan kemudian nantinya akan menguji lagi di level hampir mendekati level 45.000 atau di level 44.800 sebelum nanti akan mencoba di level 46.000. Jadi untuk support, untuk resisten yang ke-1 ada di 43.750. Kalau ditembus ada di 44.800 dan untuk resisten selanjutnya ada di level mendekati 46.000. Begitu, Pak. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Fahyudi Yudi yang menanyakan mengenai saham BBNI. Untuk BBNI ini kita lihat di sini untuk tren saat ini masih terjadi sideways atau cenderung konsolidasi dan bergerak ranging di kisaran area 4.800 sampai dengan 5.550. Jadi untuk jangka pendek, jika Bapak baru ingin masuk ke saham BBNI, kami bisa sarankan untuk buy on weakness atau lakukan averaging down di sekitar level 4.800 sampai dengan 4.850. Dan untuk jangka pendek ini bisa take profit pertama ini bisa di sekitar 5.300, dan jika penguatannya cukup kuat ini bisa selanjutnya take profit berikutnya adalah di sekitar level 5.550. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Eri Victor yang menanyakan untuk pergerakan BBRI hari ini boleh masuk di harga berapa. Untuk BRI sendiri saat ini untuk hari ini kami perkirakan ini masih lebih cenderung sideways atau penguatan ataupun pelemahannya cenderung akan terbatas. Dan untuk jika Bapak ingin masuk untuk jangka pendek ini bisa mengantri di sekitar level 10.600, karena kalau kita lihat dari sisi stokastik juga sudah berada di area oversold, jadi sudah cukup baik dari sisi harga untuk dikoleksi dan sudah cukup murah. Jadi kami bisa sarankan bisa mengantri di sekitar level 10.600, baru jika mengalami penurunan kembali bisa di averaging down. Demikian. Dan selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Boy Senawato yang menanyakan untuk
laporan keuangan dari Bank Mandiri atau BMRI yang seperti tadi, apakah boleh beli lagi atau dijual saja. Baik Pak, dari sisi laporan keuangan dari Bank Mandiri sendiri, kemarin memang sesuai dengan prediksi kami para analis bahwa memang kinerja dari Bank Mandiri ini cukup flat secara year on year, namun secara quarter on quarter ini lebih baik, cenderung lebih baik dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya. Jadi kalau secara kuartalan ini net income atau laba bersih sendiri ini meningkat lebih dari 23%, dan hal ini memang disebabkan karena menurunnya cadangan provisi mereka ini menurun secara quarter on quarter ini sebesar 21%. Karena ini juga disebabkan karena membaiknya NPL atau kredit macet mereka, sehingga mereka dapat membukukan net income yang lebih baik secara quarter on quarter. Jadi kalau kami melihat di sini ada perbaikan, jadi Bank Mandiri sendiri berhasil memperbaiki kualitas kreditnya sehingga mereka tidak perlu membuat cadangan provisi yang terlalu tinggi. Dan di sini di sisi lain juga mereka sudah memiliki cadangan provisi yang cukup tinggi dari kuartal-kuartal sebelumnya, dan sehingga ini menyebabkan coverage ratio mereka, jadi cadangan provisi terhadap NPL mereka ini cukup kuat saat ini, berada di sekitar level 145%. Jadi kalau kita bandingkan misalnya untuk NPL atau untuk kredit macet ini berkisar sekitar 100%, mereka sudah memiliki cadangan untuk mengcover NPL tersebut 145% atau lebih tinggi. Jadi di sini kami melihat untuk kinerja secara kuartalan ini ada peningkatan yang cukup signifikan dari Bank Mandiri sendiri, dan view kami untuk Bank Mandiri masih bisa buy on weakness. Demikian Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya pertanyaan dari Bapak Hendri Purnawan untuk saham Jasa Marga. Untuk saham Jasa Marga sendiri pergerakannya saat ini sideways. Jadi untuk Jasa Marga sendiri kami lebih menyarankan buy on weakness ini di level sekitar 5.200 sampai 5.250. Karena kami lihat harga Jasa Marga untuk saat ini sendiri 5.400 ini sudah tinggi. Jadi saran kami bisa beli di harga lebih bawah, yaitu sekitar 5.200 sampai 5.250. Pertanyaan yang pertanyaan mengenai saham PPRO dari Bapak Hendri Purnawan. Ini untuk PPRO sendiri saat ini trennya juga sideways. Jika Bapak sudah punya PPRO, saran kami bisa sell on strength di level sekitar Rp200 karena resisten untuk saham PPRO adalah 200. Namun jika belum memiliki dan baru mau masuk, ini bisa buy on weakness untuk PPRO di sekitar level yang ada di sini 185 sampai 186. Demikian. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Foni, ini untuk saham Gajah Tunggal. Jadi Gajah Tunggal masih sama rekomendasinya seperti kemarin karena saat ini trennya masih sideways dan sangat sideways justru dan harga tidak bergerak kemana-mana. Jadi kami belum bisa menyarankan apapun ini untuk saham Gajah Tunggal. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Apriyandi yang menanyakan bagaimana dengan saham-saham grup Bakri. Jadi untuk saham-saham grup Bakri sendiri, seperti mungkin kita ketahui bersama bahwa dari sekitar 11 perusahaan, saat ini 9 perusahaan ini sudah ditutup atau hanya bergerak di level 50. Jadi kami tidak memiliki rekomendasi apapun untuk saham grup Bakri ini. Mengingat juga fundamental dan prospek perseroan yang menurut kami masih diragukan.
Mungkin untuk saat ini mungkin Bapak atau Ibu jika memiliki dana ini mungkin bisa melakukan pembelian di beberapa saham. Ini mumpung market sedang bearish, jadi mungkin bisa mengkoleksi beberapa saham bagus dengan fundamental yang baik dan prospek yang cerah demikian. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Bosenwato mengenai PPA, bagaimana analisanya baik untuk PPA sekarang bergerak di range untuk jangka panjang ini trennya masih bearish, sedangkan untuk tren jangka menengahnya yakni sejak awal tahun 2016 ini cenderung sideways dengan resisten di 1900 dan support di 1600. Untuk masuk ke saham MPPA ini kami melihat bahwa sebaiknya menunggu harga MPPA berada di atas 1.800 dan bisa take profit di area 1.900 untuk masuk ke saham MPPA. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari Ibu Seli mengenai analis teknikal dari saham Elsa. Untuk dari saham Elsa ini sendiri nampaknya masih cenderung bullish untuk sekarang. Yang perlu diperhatikan dari saham Elsa ini adalah pergerakan harga minyak, di mana biasanya pergerakan Elsa ini berbanding lurus dengan harga kenaikan atau penurunan dari harga minyak. Oleh karena itu perlu diperhatikan apakah harga minyak naik atau turun pada setiap harinya. Ini kemungkinan berpengaruh terhadap pergerakan dari saham Elsa. Untuk saat ini Elsa masih bergerak bullish dan hari ini juga mengalami koreksi seiring dengan adanya koreksi pada harga minyak pada penutupan dini hari tadi. Terima kasih. Baiklah, demikian Philip Morning Marvel pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Kita akan berjumpa kembali di Philip Morning Marvel pada edisi selanjutnya. Terima kasih dan happy trading.